Anda masih mendengarkan Radio Talk, El Shinta News and Talk. Selamat pagi pendengar dan juga netizen. Tahun ini pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan kegiatan mudik atau liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi bagaimana sebetulnya kesiapan Polri dalam pengamanan libur Natal dan perayaan Tahun Baru 2023 atau yang sudah berjalan tadi ya sebelumnya? Ada pengamanan libur Natal. Nah, sebentar lagi kan ada perayaan Tahun Baru 2023. Seperti apa kesiapannya? Apakah masih sama dengan pola-pola yang diterapkan pada saat pengamanan libur Natal yang lalu? Saat ini dalam Radio Talk bersama Kompolnas, saya Berry Hamzah sudah bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini yang sudah tersambung via Zoom meeting. Ada Ketua Harian Kompolnas, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Beni Joshua Mamoto SH MSI. Atau biasa kita sapa ya, Pak Beni Mamoto. Pak Beni, selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Halo Pak Beni, masih di mute sepertinya ya Pak? Untuk mikrofon ya Pak Beni. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu Pak Beni. Wah, bersyukur kita bisa ketemu di Zoom meeting pagi hari ini. Nah, untuk pendengar yang ingin melihat juga, kami live juga di media sosialnya El Shinta. Jadi Anda bisa lihat juga di kanal YouTube maupun di Twitter. Kalau ada pertanyaan boleh ya via WA di 081 180 6543. Di awal ini saya ingin tahu nih Pak, pandangan Bapak. Setiap menjelang Natal atau akhir tahun kan ya, Polri selalu menggelar operasi lilin ya Pak Beni ya. Bagaimana Pak kalau pengamatan ataupun pantauan Kompolnas terhadap operasi lilin yang digelar oleh Polri di tahun ini Pak Beni? Ya, kami melihat bahwa persiapannya sudah bagus. Jadi sudah diantisipasi tentang lonjakan pergerakan orang. Karena kita semua tahu, karena ini kan setelah COVID reda dibanding tahun lalu, ini pergerakannya sangat tinggi. Jadi kalau kita lihat angka dari Angkasa Pura II saja, penerbangan itu 1 juta lebih. Nah, oleh sebab itu dari Polri sudah mengantisipasi ini semua, sudah mempersiapkan semua, sehingga Polri mengerahkan 52.635 personil itu untuk seluruh jajaran sampai di daerah-daerah untuk mengamankan acara Natal ini. Dan kita bersyukur bahwa perayaan Natal kemarin berjalan dengan baik, dengan aman. Kalau ada kejadian ya 1-2 yang lucu itu di Polda Sulawesi Utara. Kenapa tuh Pak? Ada 4 kasus pembunuhan, penusukan, semua latar belakangnya karena miras. Aduh. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua bahwa pada perayaan Natal dan Tahun Baru yang harus diantisipasi adalah 1 miras, 2 narkoba. Ketika saya di BNN dulu, menjelang akhir tahun, itu pasokan narkoba cukup tinggi, khususnya ke daerah-daerah tujuan wisata, tempat-tempat hiburan malam. Ini perlu diantisipasi oleh aparat, supaya tidak ada eksesnya nantinya, begitu. Ya, itu yang perlu diantisipasi di akhir tahun nanti. Tapi Pak, apakah keamanan dan juga kelancaran pada saat penyelenggaraan ibadah Natal yang lalu ya di tahun ini itu terjadi karena memang pengetatan keamanan atau pengamanan yang ketat yang dilakukan oleh aparat, atau masyarakat kita juga sudah mulai sadar Pak untuk bisa menjaga keamanan ini bersama-sama ya, kesadarannya semakin meningkat, paling tidak seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Betul. Jadi Polri tidak bisa sendiri dalam rangka mengamankan berbagai event ya. Polri tetap harus melibatkan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi penting. Jadi sebagai contoh dalam pengamanan pelaksanaan ibadah, banyak ormas-ormas kepemudaan yang ikut serta mengamankan, membantu polisi. Berikutnya, saya sependapat bahwa kesadaran masyarakat pun semakin meningkat untuk lebih hati-hati, untuk antisipasi dan sebagainya, sehingga ini semua bisa mulus berjalan dengan baik. Kami memberi apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran Polri, termasuk masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pengamanan ini. Ya,
Hal ini juga tentunya tadi ya, mengurangi beban kerja dalam tanda kutip bagi Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Karena bagaimanapun kewajiban untuk menjaga keamanan bukan hanya tugas dari Polri saja kan Pak ya, tapi juga bagaimana Betul. masyarakat menjaga keamanan mereka masing-masing ya. Betul, di lingkungan tempat tinggal, ketika sebagai contoh pada mudik atau pada liburan, rumah kosong, pembantu pulang dan sebagainya, ini perlu kerjasama dengan seperti contoh Babin Kamtibmas, kemudian tenaga pengamanan yang ada di kompleks atau di perumahan. Iya. Ini penting sekali untuk mencegah terjadinya kejahatan, apakah pencurian, perampokan dan sebagainya. Nah Pak, yang kemarin ini sempat viral juga Pak Beni, kan di medsos itu ada tuh Pak, adanya dugaan tindak pelanggaran perayaan Natal ya oleh sejumlah oknum atau segelintir orang di Cilebut, Jawa Barat Pak, pada waktu itu Pak, di hari Natal kemarin ini. Apakah Kompolnas menilai langkah yang sudah dilakukan oleh Polri, petugas kepolisian kita ini, untuk menangani persoalan itu juga sudah tepat Pak? Ya, kami sudah mengecek juga mengenai kejadian tersebut dan ternyata sudah berhasil diselesaikan, dimusyawarahkan, didamaikan oleh pihak kepolisian. Ini tentunya suatu langkah yang bagus. Hanya ke depan perlu diantisipasi, perlu dipetakan. Jadi peran Babin Kamtibmas menjadi penting. Merekalah yang menjadi lini terdepan yang bisa memantau, memonitor, mendeteksi kalau ada gejala-gejala, kalau ada tanda-tanda, misalkan reaksi dari masyarakat yang tidak suka, yang tidak setuju dan sebagainya, ini perlu segera diambil langkah-langkah. Apakah melalui kepala desa, apakah melalui Forkompinda dan sebagainya, sehingga tidak sampai berekses. Sebagai catatan, saat ini di dunia medsos ini, di era medsos ini, masyarakat kalau curhat dengan cepat viral sampai kemana-mana melalui medsos. Bisa masalahnya sudah selesai, tapi bahan viralnya itu masih beredar terus. Nah, ini juga perlu langkah antisipasi oleh Polri untuk menetralisir, untuk mengcounter berita itu, menjelaskan bahwa sudah selesai masalahnya, sehingga tidak ada pihak lain yang terprovokasi gitu. Berarti dalam hal ini Polri juga harus lebih aware ya, bagaimana kondisi-kondisi dari masyarakat kita yang lebih senang sepertinya seakan-akan saat ini main media sosial apapun itu ngadunya di medsos gitu Pak ya. Betul. Jadi kami di Kompolnas sendiri kadang adu cepat itu. Ketika viral di medsos, kami langsung cepat-cepat mengklarifikasi atau kami mengecek kebenaran dari berita itu atau isu itu, supaya nanti ketika diperlukan penjelasan, ini bisa dijelaskan dengan fakta yang sebenarnya, begitu. Nah Pak, soal keamanan dan keselamatan mereka yang hendak mudik dan berwisata di alam terbuka di libur Natal, ini kan juga perlu mendapatkan perhatian ya. Libur Natal dan Tahun Baru juga mendapatkan perhatian karena selalu menimbulkan lonjakan Pak, jumlah kendaraan di jalan raya, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kemacetan. Kemudian juga ada masyarakat yang mungkin karena euforianya tinggi sekali Pak, pada akhirnya mereka abai sekali dengan keselamatan mereka, terutama dalam berlalu lintas dan di tempat liburan ya, berwisata. Nah, apa yang harus diperhatikan oleh Polri Pak? Menurut Kompolnas dalam hal ini, apa yang perlu dilakukan oleh Polri? Yang pertama, edukasi publik tidak boleh berhenti, harus terus-menerus disampaikan. Seperti contoh, ketika mengemudi, jangan minum minuman keras, jangan main HP, ya kan? Kalau ngantuk istirahat, jangan memaksakan diri. Ini kan faktor yang sering terjadi kan masalah ini. Nah, kemudian yang kedua, kita semua tahu bahwa Polri pun sekarang sudah menggunakan teknologi bagaimana memantau kepadatan lalu lintas, bagaimana sekarang pun masyarakat dengan mudah menggunakan Google ya untuk melihat rute ini merah atau biru atau hijau. Dan yang saya salut peran El Sinta
Wah. Saya kalau naik mobil kan selalu dengerin radio El Sinta. Terima Ketika kasih ada Pak Beni. laporan di jalan ini macet ya, saya pindah jalur lain. Nah, ini penting sekali. Ini peran serta masyarakat. Informasi. Belum lagi teman-teman juga di medsos kan sering share ya. Saya lewat sini macet total, jangan lewat sini dan sebagainya. Inilah kerjasama sinergi yang bagus sehingga kendala-kendala itu bisa diantisipasi. Kalau kami memantau selama Natal kemarin itu relatif lancar, kecuali yang mau masuk ke tempat-tempat wisata terjadi kepadatan. Nah ini kita maklumi ketika masyarakat antusias ke satu objek wisata, sementara jalannya sempit, sementara jalannya terbatas, disitulah terjadi penumpukan. Nah di sini tentunya peran Polri menjadi penting, kan kita juga suka dengar keluhan, ini kok jadi Pak Ogah yang berfungsi, yang malah ngatur gitu ya. Nah ini perlu anggota turun untuk mengatasi masalah ini sehingga pengaturannya betul-betul adil. Mohon maaf kalau Pak Ogah kan mana yang dikasih uang tuh Pak. Itu akan didahulukan. Jadi begitu diliatin lembar itu langsung yang lain di stop, didahulukan yang ini. Nah ini keluhan-keluhan semacam ini perlu ditampung, kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk langkah nyata. Diantaranya itu titik-titik masuk ke tempat wisata yang jalannya relatif sempit, ini perlu dilakukan pengaturan lalu lintas yang lebih baik lagi. Ya, itu artinya kalau di akhir tahun seperti sekarang ini, fokusnya Polri bukan lagi sekedar di jalur utama Pak ya, tapi lebih banyak menyebar juga personil-personilnya untuk melakukan pengamanan di titik-titik ataupun lokasi wisata yang berpotensi menimbulkan kemacetan Pak ya, sehingga ada pola rekayasa yang mungkin nanti bisa diambil tindakan begitu Pak Beni. Betul, karena sekarang ini kan bayangkan kita tadinya tersandera dengan COVID di rumah terus, begitu sekarang ini dibuka seluas-luasnya, semuanya ingin menikmati, tidak lagi mempertimbangkan di sana bakal macet atau enggak ya, yang penting keluar dari rumah menuju ke tempat wisata yang diinginkan. Ini sekali lagi menurut kami yang perlu diantisipasi adalah tempat wisata yang rutenya dan jalannya relatif sempit, ini perlu diantisipasi. Rekayasa lalu lintas betul bisa kemudian yang sering kan sebagian jalan itu ditutup, digunakan untuk arus yang sebaliknya. Ini dalam rangka ketika arus baliknya itu lebih kuat daripada arus masuk. Nah ini dari pihak Polri sudah tahu lah untuk teknik-teknik seperti itu. Ya, atau perlu juga Pak untuk beberapa tempat ya di malam pergantian tahun ini disebar lagi begitu Pak. Artinya kegiatan-kegiatan dan acara-acara yang ada Pak tidak tersentral di satu tempat, sehingga ini juga nantinya mungkin akan memudahkan Polri ya untuk pengendalian massa begitu Pak Beni. Betul. Kalau dari catatan rilis di Humas kemarin itu ada 1.706 titik-titik untuk pergantian tahun. Berarti Polri kan sudah mengantisipasi ada sekian titik, pemetaannya di mana saja. Nah ini perlu sekali lagi diwaspadai karena lonjakannya jauh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah di sini yang perlu diwaspadai juga tadi ada kegiatan yang kurang bagus ketika mereka mengonsumsi minuman keras, mengonsumsi narkoba, potensi untuk terjadinya konflik, perkelahian dan sebagainya sangat tinggi. Dan ini di malam tahun baru ini banyak terjadi ini. Ini perlu diantisipasi. Seperti contoh ketika seseorang berpapasan bau minuman keras, ya sebaiknya dipantau ataupun mungkin disapa supaya tidak nanti sampai mabuknya berlebihan sehingga kontrol dirinya hilang. Nah puncak perayaan malam tahun baru ya Pak ya nanti kan ya, ini juga perlu diwaspadai ya karena diprediksi
tadi menimbulkan kerumunan massa yang lebih besar, ada euforia Pak ya, karena tahun-tahun sebelumnya kita dibatasi karena ada pandemi COVID-19. Tapi di penghujung tahun ini sudah mulai mereda. Bahkan ada wacana dari Pak Jokowi ya, PPKM-nya ini akan dihilangkan, tapi masih dikaji. Apa yang harus dilakukan Polri, Pak, kalau menurut Pak Beni, menurut Kompolnas, untuk mengantisipasi kerawanan yang berpotensi muncul karena adanya kerumunan massa? Karena biasanya kalau kita berkerumun, euforia, menikmati malam pergantian tahun, justru di sanalah letak kelengahan dari masyarakat, Pak. Bagaimana Pak Beni? Betul. Jadi apa yang disampaikan Bapak Presiden mengenai rencana di akhir tahun ini PPKM akan dihapuskan dan sebagainya, itu tidak berarti menghilangkan kewaspadaan kita. Kita ikuti berita bagaimana di Tiongkok ya, COVID sedang melonjak tinggi dan sebagainya, sampai penerbangan dibatasi dan sebagainya. Ini kita tetap harus waspada. Masuknya varian baru itu juga harus kita waspadai karena gejalanya seperti flu biasa atau seperti batuk biasa. Nah, jadi sekali lagi kewaspadaan terhadap penyebaran COVID ini tetap harus dilakukan meskipun nanti aturannya sudah lebih longgar. Sebagai contoh, di pesawat kan kita tetap wajib menggunakan masker. Iya. Kemudian di mall saja sering ditegur oleh satpam kalau kita lepas masker. Nah, itulah bentuk-bentuk kewaspadaan itu. Nah, jadi pihak Polri tentunya dalam konteks ini kemarin-kemarin sudah begitu sibuk mengejar target vaksinasi, sudah tercapai sukses dengan baik. Nah, sekarang tinggal merawat, memaintain supaya kedisiplinan masyarakat dalam hal menggunakan masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya itu tetap dilakukan. Pak, ada penelpon yang masuk, ini kita sapa dulu ya. Ada Pak Bobi dari Jakarta. Halo Pak Bobi, selamat pagi Pak. Ya, pagi Pak Beni dan juga Mas Beri. Silakan Pak. Pak Bobi. Selamat pagi Pak Bobi. Ya, Pak Beni, yang harus diantisipasi oleh para pemudik kan munculnya ancaman cuaca ekstrim nih Pak pada akhir tahun 2022 dan hingga awal tahun 2023 gitu ya. Yang seperti dinyatakan oleh BMKG dan juga BRIN kemarin itu Pak. Nah, bagaimana Kompolnas melihat kinerja petugas Polri dalam mengantisipasi hal tersebut? Terima kasih Pak Beni dan juga Mas Beri, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, terima kasih Pak Bobi di Jakarta. Ini baru ini soal informasi mengenai cuaca ekstrim Pak. Kiranya ini juga jadi tantangan Polri nih, karena bagaimanapun mau cuacanya seperti apapun ya, Polri kan tetap harus ada di lapangan Pak. Bagaimana Pak Beni? Betul Pak, jadi terima kasih Mas Bobi ini mengingatkan kita semua, karena kemarin sempat kita ini kan ragu-ragu, ini bener nggak sih berita ini, karena terjadi perdebatan juga di grup-grup WA. Pagi-pagi udah pada ribut, ini bakal badai nggak sih, saya bikin acara FGD itu ada yang nggak hadir karena takut. Iya, nah dalam konteks ini Polri sudah mempersiapkan untuk tim SAR-nya, jadi kita juga punya kan tim SAR-nya, juga sudah koordinasi dengan BNPB, instansi terkait, seperti Pemprov DKI juga sudah mempersiapkan diri, karena kita tidak tahu datangnya kapan, seperti kemarin kan, tau-taunya di Alam Sutra, begitu kuat sekali, iya. Nah, masyarakat perlu waspada dan terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian juga tentunya melalui media yang ada, termasuk El Sinta, ini terus menyampaikan progres ketika memang katakanlah risiko itu akan datang. Contoh sajalah, Katulampa sudah waspada 1, sudah disiarkan oleh Wali Kota Bogor. Tunggu jam 8-9 malam air kiriman itu akan tiba di Jakarta. Nah, ini kan menjadi kewaspadaan kita semua, sebaiknya tidak keluar dulu, di bantaran sungai harus waspada dan sebagainya. Nah, early warning inilah yang diperlukan supaya tidak menimbulkan korban. Sekali lagi, cuaca ekstrim ini akan terjadi sampai dengan Januari nanti 2023. Oke. Lokasinya mana itu nanti dari BMKG lah yang akan menyampaikan.
Iya. Ya, paling tidak informasi-informasi valid inilah yang kiranya harus terus diakses oleh masyarakat dan tentunya juga akan disebarluaskan oleh Polri sebagai bentuk antisipasi juga nanti jika terjadi sesuatu. Kita ke satu penelpon berikut ini dulu ya, Pak Beni ya. Ini mungkin terakhir nih. Iya. Ada Ibu Loli atau Mbak Loli ya dari Tangerang. Halo. Halo Bu Loli. Oke, terputus nampaknya ya. Mungkin Bu Loli bisa hubungi kami kembali. Kalau ada pertanyaan via WA boleh di 081 180 6543. Nah, hal-hal apa sih Pak yang kiranya, karena Bapak kan dulu juga pernah ada di Polri ya, dan punya pengalaman yang kiranya perlu diantisipasi atau diwaspadai oleh masyarakat nih Pak, menjelang tahun baru nanti, Pak Beni? Yang pertama, euforia katakanlah menyambut tahun baru ini tentunya harus pertama dilandasi dengan pemikiran positif, optimis. Tahun 2023 nanti akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, ketika menyongsong itu, kita boleh bergembira, kita boleh mengekspresikan kegembiraan kita, namun gunakanlah cara-cara yang tetap tidak menimbulkan ekses, tidak menimbulkan nanti pelanggaran hukum dan sebagainya. Seperti misalkan balap liar, ngebut, kemudian juga main petasan, tetapi kemudian nanti korban kena petasan ataupun ada kebakaran karena petasannya itu larinya ke rumah orang dan sebagainya. Ini perlu diwaspadai. Kemudian yang tadi yang saya sampaikan, daerah-daerah yang memang punya kebiasaan minum minuman keras, ini perlu waspada. Termasuk kampung saya itu perlu diwaspadai. Karena apa? Itu orang dalam kondisi tidak sadar bisa nusuk tanpa dia sadari kalau dia membunuh orang. Karena mau tidak mau minuman keras ini di beberapa daerah jadi sebuah kearifan lokal atau budaya Pak ya, seperti itu ya. Betul. Hanya kearifan lokal ini sudah dilanggar. Karena kalau nenek moyang kita dulu tuh minum minuman keras tuh satu sloki kecil. Tapi sekarang slokinya sudah jadi gelas besar. Jadi akhirnya mabuk gitu. Seperti itu. Kita kembalikan ke kearifan lokal, kita taati itu sehingga kembali tidak ada ekses yang terjadi. Dan kemudian nanti menjelang pulang ke Jakarta lagi juga perlu diatur, artinya sudah diantisipasi supaya tidak menumpuk pada hari yang sama, jam yang sama. Biasanya kan kita sudah dengar-dengar itu, wah ini arus padat sekali, atau biasanya H-1, atau biasanya H+1 dan sebagainya. Jadi saya yakin dengan perkembangan medsos sekarang, komunikasi bisa cepat, dapat info akurat, ini akan sangat membantu masyarakat memutuskan mau kemana, mau pulang kapan, pakai apa dan sebagainya. Ini Bu Loli masuk lagi nih Pak. Kita sapa dulu ya. Terakhir ada Bu Loli di Tangerang. Halo Bu Loli. Pagi Bu. Halo, selamat pagi Mas Beri, Pak Beni. Silakan Bu Loli. Selamat pagi Bu Loli. Ya, saya mau bertanya, tindak kriminalitas seperti apa sih yang biasanya terjadi di malam tahun baru, dan apakah antisipasi Polri sudah cukup memadai? Terima kasih. Terima kasih Bu Loli. Ini soal kriminalitas nih Pak, yang kerap terjadi di malam tahun baru. Dan bagaimana sebetulnya antisipasi yang sudah dilakukan oleh Polri sejauh ini kalau menurut Pak Beni? Silakan Pak. Ya, yang pertama yang harus diantisipasi adalah karena situasi sekarang ini, katakanlah perekonomian di Indonesia ya masih lebih baik daripada di luar ya. Tetapi di level bawah kan terasa sekali pengangguran, kemudian juga ingin ikut merayakan tapi tidak punya duit dan sebagainya. Ini larinya ke pencurian. Ketika keluarga itu meninggalkan rumah, mengikuti acara tahun baru, rumah kosong, pulang kampung dan sebagainya, ini perlu menjadi perhatian. Bagaimana kerjasama pengamanan di perumahan, di lingkungan dan sebagainya. Yang kedua, ketika terjadi kerumunan, ini waspada barang yang dibawa, jangan sampai nanti ada jambret, copet dan sebagainya. Sehingga
ikut joget-joget, pulang-pulang HP sudah nggak ada, dompet sudah nggak ada. Ini sering terjadi juga. Dan tadi masalah minuman keras yang bisa berdampak nanti pada perkelahian, salah tersinggung dan sebagainya. Ini juga sering terjadi. Dan kita bersyukur tahun ini dari Densus 88 sudah berhasil mencegah beberapa serangan dengan menangkap para tersangka terduga teroris, sehingga mereka belum sempat melakukan sudah bisa diamankan, sehingga relatif lancar lah ya. Amin, mudah-mudahan seterusnya Pak, tidak hanya di kemarin pada saat Natal bagaimana umat Nasrani ya melaksanakan ibadah Natal, termasuk Pak Beni juga bisa ke gereja dengan tenang. Tapi di tahun baru ya, menyambut tahun 2023 ini, malam pergantian tahun, kita bisa merayakannya bersama-sama. Dan 2023 juga menjadi tahun yang aman bagi negeri kita di Indonesia, tentunya dengan Polri menjaga keamanan tersebut. Nah Pak, sebagai penutup mungkin Pak, ada imbauan mungkin dari Pak Beni kepada anggota Polri yang nanti akan bertugas terus menjaga keamanan masyarakat, dan juga kepada masyarakatnya nih Pak, imbauannya seperti apa Pak Beni? Ya, himbauan untuk jajaran Polri, yang pertama saya dulu mengapresiasi ya pengorbanan mereka, tidak liburan, mereka harus jaga 24 jam, siaga dan sebagainya, dan sudah membuahkan hasil. Perayaan Natal berjalan dengan aman. Ini kita syukuri bersama, dan sekali lagi itu ada peran serta dari masyarakat. Nah kemudian untuk masyarakat sendiri, tentunya marilah kita sama-sama bersinergi dengan Polri untuk mewujudkan keamanan itu. Bagaimana kontribusinya? Diantaranya adalah mari kita taatin aturan yang ada, dan janganlah ini nggak ada etle, ini nggak ada polisi melanggar, nanti terjadi kecelakaan. Ini kan sering terjadi, seperti kemarin contoh dengan adanya perintah Kapolri tidak ada tilang langsung, mulai pada nggak pakai helm. Padahal helm itu untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kita jatuh, kepala kita nggak terbentur ke aspal. Nah, kesadaran inilah yang perlu terus dibangun. Jadi kami berharap masyarakat menyadari bahwa aturan yang dibuat itu juga untuk kepentingan masyarakat sendiri. Sinergi Polri dengan masyarakat sangat-sangat dibutuhkan. Ya, baik. Pak Beni, terima kasih Pak untuk waktu dan juga perbincangannya sudah bersama Elsinta di pagi hari ini Pak Beni. Selamat pagi Pak. Sehat selalu. Sehat selalu juga untuk Pak Beni Mamoto. Selamat pagi. Demikian pendengar Radio Talk bersama Kompolnas dengan narasumber Ketua Harian Kompolnas Irjen Polisi Purnawirawan Beni Joshua Mamoto, SHMSI. Terima kasih juga untuk Anda tadi yang sudah bergabung menyampaikan pandangan ataupun juga komentar maupun pertanyaan. Terima kasih sekali lagi. Elshinta News and Talk. Jalan-jalan